Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan hari ini. Kita akan coba membahas tentang function dan array, melanjutkan materi sebelumnya tentang looping dan struktur keputusan di PHP. Nah, saya rasa untuk looping dan struktur keputusan itu kemarin kita sudah ulas sedikit, sehingga kita lanjut ke menu function. Nanti sebelum ke array, kita akan bahas untuk function dulu. Nah, function atau fungsi itu hampir mirip seperti teknik pemrograman modular. Mungkin kalau Anda kemarin sudah pernah di PPO atau Object Oriented, itu Anda sudah mengenal yang namanya method. Nah, method itu hampir mirip atau istilahnya sama dengan function atau fungsi di PHP. Jadi kalau Anda membuat fungsi, itu mirip ketika di Object Oriented seperti method. Method itu bisa diakses di dalam satu kelas atau di kelas lain. Sehingga ketika kita membuat metode saja, itu belum tentu dapat di-running atau dijalankan. Jadi metode atau fungsi itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi kita harus membuat suatu script untuk memanggil suatu fungsi tersebut. Jadi fungsi itu nanti akan berisi suatu barisan source code atau statement, lebih dari satu statement yang berisi suatu mungkin operator atau mungkin suatu fungsi yang digunakan untuk mengolah suatu operasi yang bisa kita panggil di suatu kelas atau di suatu statement tertentu. Oke, kita mulai aja untuk contoh script fungsi atau function. Jadi untuk fungsi di PHP nanti bisa dipanggil secara berulang-ulang ya. Berbeda ketika kita sudah memanfaatkan object oriented, jadi untuk metode kan harus kita berikan level hak aksesnya. Jadi kalau fungsi ini dalam satu statement atau satu kelas atau berbeda kelas nanti bisa kita panggil berulang-ulang kali. Kita mulai coba untuk belajar tentang function. Nah, nanti ada kaitan eratnya function itu dengan istilah return. Nah, apa itu return? Saya harap Anda semua juga sudah mengetahui tentang return karena sudah boleh pelajari di algoritma lanjut ya. Kita coba mulai script PHP-nya untuk maaf ini belum saya simpan. Oh iya, untuk yang sudah install Sublime atau editor source code di PC itu bisa menggunakan Sublime atau Notepad++. Nah, tapi kalau kemudian kita panggil di server lokal kita dengan XAMPP. Nah, kalau Anda mau menggunakan editor online, yaitu tanpa instalasi atau mungkin kita bisa menggunakan editor online yang diakses di HP, itu bisa. Saya sarankan nanti bisa menggunakan witrischool.com. Di situ ada untuk compiler dan running source code online, PHP try it-nya. Nanti di kelas forum itu akan saya berikan link untuk menjalankan PHP online. Kita coba dulu untuk source code-nya. Ini saya simpan dulu. Kita biasa simpan di server lokal kita di XAMPP, kemudian di folder htdocs. Nah, kemudian Anda bisa membuat folder baru, folder fungsi. Nah, di folder fungsi itu kita coba buat kelas contoh fungsi. Jangan lupa simpannya dalam bentuk file ekstensi PHP. Nah, kalau kita sudah menyimpan filenya dalam bentuk file PHP, itu nanti script kita akan langsung ke dalam bentuk ekstensi PHP-nya.
Oke, kita mulai. Di sini saya membuat fungsi. Fungsinya saya buat namanya adalah declare. Nah, di dalam fungsi itu saya buat string. Kemudian kita tutup dengan semikolon. Maaf, declare ini tadi bukan nama fungsi, ini menjelaskan bahwa string type kita default 1. Ini fungsinya saya buat dengan variabel sum, kemudian di dalamnya ada parameter. Jadi dalam suatu fungsi atau metode kita bisa memasukkan parameter. Tentu saja di sini perlu diperhatikan bahwa parameter yang dimasukkan itu harus mempunyai tipe data. Jadi kita harus mendeklarasikan tipe data dari parameter yang akan kita gunakan di fungsi tersebut. Contohnya di sini kita membuat fungsi untuk penjumlahan. Anda bisa sambil mencoba juga di editor IDE Anda masing-masing di rumah atau tadi di editor online. Nah, ini kemudian ini cara memanggil fungsi kita, kemudian kita masukkan nilai parameternya. Nah, nilai parameter yang dimasukkan ini harus sesuai dengan tipe data yang kita deklarasikan di dalam fungsi kita di atas. Oke, ini bisa kita kopikan saja, kemudian kita ganti kemudian kita tutup scriptnya. Kita coba ganti misalnya di sini. Nah, jadi kita coba membuat suatu fungsi. Di sini ada fungsi variabel sum, di dalamnya harus ada parameter yang harus mempunyai tipe data. Nah, kemudian di dalam fungsi ini adalah statement yang script di dalam suatu fungsi. Nah, kemudian kita membutuhkan suatu return ini nanti fungsinya untuk membalikkan suatu nilai balik dari suatu fungsi. Fungsi harus memiliki return. Kemudian kita bisa memanggil fungsi itu bisa lebih dari satu kali pemanggilan fungsi. Hampir mirip seperti metode di object oriented. Kita coba save, kemudian kita running. Saya coba kopikan di code online ya.
Nah, kita coba run. Di sini ada tombol run di editor online-nya, itu kita bisa running. Ada yang error, kita coba lihat mana yang error.